Alhamdulillah, pakai Quran. Ini contohnya, ya. Berhenti makan sebelum kenyang. Ya, berhenti makan sebelum kenyang. Hadis bukan? Hadis. Terus sampaikanlah walau satu ayat. Hadis bukan? Sahih enggak? Dari mana taunya? Ya mana Qurannya? Mana? Hah? Mana? Kan termasuk hadis adalah ya yang menjelaskan Quran. Oke, saya menerima itu. Hadis penjelas Quran. Ya, sampaikanlah walau satu ayat. Quran yang mana yang dijelasin dari situ? Di surat berapa ayat berapa? Nah, ini persoalannya. Nah, berarti kalau ingin menguasai hadis harus menguasai apa dulu? Ya, ini ayatnya surat 2 199. Ini hadis, kita cek pakai Quran supaya kita tahu bohong enggak itu hadis. Ya, itu namanya matan ya. Matan itu materinya tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Terus? Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Di ayat ini esensinya, kesimpulannya bahwa kalau ada orang tidak menyampaikan Al-Quran atau menyampaikan ayat, dilaknat Allah. Nah, ini susah pengertiannya. Nabi cukup menjelaskan, hamba-hambaku, umat-umatku, ya sampaikanlah walau satu ayat. Sebab kalau enggak dilaknat. Berarti sampaikanlah walau satu ayat. Sahih apa enggak? Sahih, karena ada dasar hukum dari Al-Quran atau matan. Ini super sahih. Berhentilah makan sebelum kenyang. Sahih enggak? Hah? Belum tahu. Bagus, mending begitu daripada main sahih aja kalau enggak tahu dasarnya. Bahaya. Nah, kita lihat ayatnya. Surat 20 ayat 81. Ya, surat 20 ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanlah di antara rezeki yang baik. Terus? Yang telah kami berikan kepadamu. Terus? Dan janganlah melampaui batas padanya. Janganlah? Janganlah itu disuruh apa dilarang? Berarti manusia dilarang makan melampaui? Boleh nggak kebanyakan? Nggak boleh. Iya, ada orang nanya. Cak Ayub dengan beliau nih nanya, melampaui batas berapa piring? Kalau saya ditanya, pusing nggak? Ini kan beda piringnya ini. Ya beda lah. Ini 3 piring bu, saya tahu kemarin makan mie masih belum melampaui batas. 3 piring, ini mungkin 1,5 piring. Maka kemudian ada penjelasan. Penjelasan itu ya udah berhenti makan sebelum kenyang. Bisa juga dia 2,5 piring, bisa juga 1 piring, tergantung dia. Itu bisa hadis, bisa juga kata-kata mutiara. Tapi pasti benar karena dasarnya ada. Kata-kata Pak Ayub saja tetap benar ini. Oh iya ya. Hati-hati ya. Makan jangan melampaui batas. Sesuai nggak dengan isi Al-Quran? Nah, jadi yang penting itu matan. Ada lagi sebuah hadis, ya. Kalau Nabi digoda oleh setan yang terkutuk, beliau meludah ke kanan dan ke kiri. Sahih nggak? Kira-kira sahih nggak? Nabi sendirian apa sering banyak sahabat? Sering banyak umat apa sendiri terus itu? Sering ngumpul begini nggak? Kalau digoda setan ngeludah, kena orang nggak? Hah? Mungkin nggak itu hadis? Mungkin nggak? Pakai akal dulu. Hah? Masa Nabi kita jorok? Iyalah. Ada lagi hadis mengatakan Nabi Muhammad kalau mimpi buruk, beliau meludah ke kanan, kan kena bininya. Jelas? Nih kita lihat Qur'annya supaya tahu Nabi ngomong apa kalau digoda oleh setan. 41 ayat 36. Ya, 41 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, ya, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ulang lagi. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka meludahlah ke kanan dan ke kiri gitu. Maka mohonlah perlindungan kepada bahasa Allah. Arabnya apa? Fasta'iz billah. Nah, a'udzu billah atau ta'awud. Tambah lagi ya ayatnya. Surat 23 ayat 97 98. Bahasa Arabnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Terus? Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Terus? Bahasa Indonesianya? Dan katakanlah, ya Tuhanku, Terus? aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Terus? Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Jadi kalau ada setan datang, Nabi minta perlindungan ke siapa? Bahasa Arabnya apa? Ta'awud. Tambah lagi nih terakhir ya supaya pas 16-98. Ya, bahasa Arabnya Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Berarti kalau ada setan yang terkutuk, kita minta perlindungan ke siapa? Nabi tahu nggak ayat ini? Tahulah turunnya ke dia. Kira-kira kalau Nabi ya menyampaikan ke hamba-hambanya, ke masyarakatnya, meludah ke kanan, ke kiri, apa ta'awud? Pilih yang mana yang soke? Yang ta'awud apa yang meludah? Nah, kalau udah tahu isi Al-Quran, pemirsa yang di rumah, ibu-ibu, kita ada visual. Sebagai bukti paham Quran, ada visual yang dilakukan oleh teman-teman di beberapa tempat. Silakan diperhatikan. Kami warga Taman Pinang Indah Sidoarjo, khususnya Majelis Taklim Al-Aziziyah, ingin menitipkan bantuan untuk bencana Gunung Merapi, Pak, melalui TVRI Jawa Timur. Mohon diteruskan, Pak. Kami terima dan akan kami teruskan itu. Terima kasih. Baik, jadi seperti yang dilihat di sini, ini adalah kawasan di daerah Sambung Rejo, di mana banyak kita lihat akses-akses jalan yang tertutup, kemudian rumah-rumah yang hancur. Di rumah-rumah itu masih banyak bangkai-bangkai sapi. Yang kita lakukan adalah pembakaran agar supaya tidak menjadi wabah yang membahayakan bagi kesehatan. Ini kegiatan ini akan dilanjutkan terus sampai kegiatan ini bisa masuk pada tahap rehabilitasi rekonstruksi. Jarak dari puncak kurang lebih 4 kilo sampai 5 kilometer. Perjalanan abadi. Ho ho ho. Du 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 du. Du 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 du. Ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang Oh begini Bapak, Alhamdulillah dari TVRI Jawa Timur dan juga dari UPTD Surabaya, tepatnya di UPTD Wiyung, akan memberikan secara spontanitas untuk membantu siswa-siswa yang tidak berseragam pramuka agar bisa seperti teman-teman yang lain. Begitu Pak ya. Monggo dari pihak TVRI dan juga dari UPTD diterima Pak ya. Ya. Ini dari UPTD Wiyung. Kita masih bersyukur
mestinya hanya atas kehendaknya kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Kami berada di Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, 4 km sebelah selatan dari Gunung Merapi. Kebetulan kami sebagai relawan dan sebagai jamaah dari As-Salam yang dalam hal ini ikut pemahaman Al-Quran. Sebagai bukti bahwa Al-Quran itu aplikatif, ini kita buktikan, kita mengadakan pengobatan gratis, kita mengadakan pemberian makan kepada prasejahtera dan memberikan mengembalikan psikologis anak dengan cara memberikan mainan, lomba menggambar, memberikan badut dan lain-lain. Karena di dalam Al-Quran di surat 4 ayat 9, di An-Nisa ayat 9, janganlah kamu meninggalkan generasi yang lemah akan kesejahteraan. Jadi ini kita buktikan dengan kebetulan, pas kebetulan kita kepada orang miskin yang kena musibah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di surat Al-Baqarah ayat 195, di Ali Imran ayat 148, Allah menyukai orang yang berbuat baik. Tambah lagi di surat 5 Al-Maidah ayat 93, di surat 16 128 dan surat 29 Al-Ankabut ayat 69, Allah beserta orang takwa dan berbuat kebaikan. Yang dimaksud berbuat baik ada manfaatnya bagi orang lain khususnya orang miskin yang mendesak. Terpenting adalah lansia miskin, balita miskin, dan ibu hamil miskin. Inilah yang kita lakukan sebagai bukti aplikasi dari Al-Quran. Perbuatan kita bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tim daya dari Posdaya dari LKMI dan Posdaya dari Solo mengadakan pengobatan massal gratis di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Selo. Sedangkan kami mengadakan pengobatan gratis itu mulai tanggal 26 Oktober sampai sekarang. Yang antara lain kita mengadakan pengobatan di Desa Selo, ada Desa Cepogo, ada Cangkringan, ada Salaman, ada Muntilan. Kita tiap hari meluncur ke kawasan bencana Merapi ini dikarenakan pada surat 51 ayat 19, yaitu Az-Zariyat ayat 19, dikatakan bahwa ada hak orang-orang miskin baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Nah, di sini kami sadar betul bahwa harta-harta kami itu ada hak orang-orang miskin, maka kami mengadakan pengobatan massal secara gratis. Terus di sini pada korban bencana itu terdapat banyak penyakit, antara lain satu penyakit pernafasan, yang kedua penyakit mencret, yang ketiga ada penyakit gatal-gatal disebabkan oleh debu-debu vulkanik. Demikian sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari hanya runduk sujud padanya. Baik pemirsa, gabung kembali di As-Salam. Barusan ada dua hadis yang ibu yakini atau pemirsa yakini. Apakah ketika digoda iblis meludah ke kanan dan kiri atau membaca ta'awud?
Ibu-ibu taunya digoda iblis membaca ta'awudz dari mana? Dari Al-Quran. Maka setiap perkataan Nabi yang menjadi hadis itu pasti sesuai dengan Al-Quran. Kalau tidak sesuai, pasti musuh Nabi dah. Udah. Ya. Nah, makanya hadis itu syaratnya 3. Ya, untuk melihat hadis yang sahih itu ada 3. Pertama, matan. Ya, matan itu materinya tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran atau firman. Yang kedua, sanad. Sanad itu sandaran cerita. Yang paling dekat dengan Nabi yaitu istri dan sahabat. Itu sandarannya, sumber ceritanya. Oke, pertama matan, bahwa ya materi hadis tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran atau firman. Itu matan namanya. Yang kedua, sanad, sumber cerita. Dari siapa ini? Yang banyak dari musuh Nabi. Tuh, ngaduk-ngaduk umat Islam supaya bermusuhan tuh. Hadis-hadis begitu, hadis cipoak tuh. Dan yang ketiga, rawi. Rawi itu orang yang meriwayatkan. Ya, itu nggak boleh sedikit pun pernah menipu atau bohong, nggak boleh. Perawi harus jujur. Ya, sampai kalau pagi-pagi ngundang ayam, gitu, kan suka tuh, nggak pakai jagung, bohong tuh, ya. Datang tuh, saya mentangkap, nggak boleh. Jadi itu nggak manusia jadi rawi, nggak boleh. Ya, rawi harus jujur. Ya, saya meyakini betul rawi-rawi yang ada di Indonesia jujur. Bukhari, Imam Bukhari sebenarnya jujur. Tapi yang bahaya ada orang memanfaatkan Imam Bukhari gitu. Ya, Imam Bukhari lahir tahun berapa? 809, ya. Nabi Muhammad wafat tahun 634. Artinya Imam Bukhari pun tidak bertemu di zaman Nabi Muhammad. Makanya siapapun kita cek pakai Al-Quran. Nah, itulah tata cara mencari dan mensiasati hadis yang sahih dengan hadis yang paslu. Kalau palsu itu satu, kalau paslu banyak. Ya. Nah, itu cara mensiasatinya harus menguasai Nah, itu tata cara belajar hadis. Sekarang bagaimana tata cara belajar Al-Quran? Nah, sekarang belajar Al-Quran yang diridhoi Allah ada syaratnya. Pertama nih syaratnya, tulis surat 7/204. Pemirsa yang di rumah ditulis. Syarat untuk memahami Al-Quran yang diridhoi Allah, pertama surat 7/204. Monggo baca Indonesianya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi syarat mendapat rahmat harus mendengarkan dengan baik dan memperhatikan dengan tenang. Mendengarkan dengan baik, memperhatikan dengan tenang. Perintah Allah kalau baca Al-Quran, mendengarkan dengan baik apa ngobrollah dengan baik? Kalau ibu-ibu ngobrol, nyalai aturan siapa? Diminta nggak pertanggungjawaban? Diminta. Yang kedua, selain mendengarkan, disuruh memperhatikan. Memperhatikan, melihat. Apa bedanya melihat dan memperhatikan? Hah? Kenapa Allah nulisnya kok memperhatikan bukan melihat? Apa bedanya melihat dan memperhatikan? Kalau melihat sekilas, kalau memperhatikan, nih Mas Ayub sore-sore nyiram kembang. Gitu. Ada nenek-nenek lewat. Ya, ada nenek-nenek lewat. Mas Ayub melihat. Besoknya nyiram kembang juga sore-sore. Ada mahasiswi lewat. Hah? Cakep, bahenol, putih, bersih. Jalannya gini nih. Hah? Udah gitu pakai celana nggak cukup, ya. Mas Ayub memperhatikan. Jadi apa bedanya? Kalau melihat dengan mata saja, kalau memperhatikan mata, hati, pikiran. Maunya Allah, kalau ingin belajar Quran, dilihat saja apa diperhatikan? Berarti yang tercurah ke sini cuma mata doang apa semuanya? Mata, hati, pikiran. Saya tes ya, memperhatikan apa enggak? Surah 72 ayat 1, ya. Memperhatikan apa enggak? Ya. Nih, benar enggak firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Katakanlah hai Muhammad, ya, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Diam. Ya, saya mau nanya yang sini aja nih, dari sini sampai sono. Ya, sudah diperhatikan barusan? Yang mengatakan, ulang lagi, perhatiin, ayo dari sini ke sini saya tanya nih. Katakanlah hai Muhammad,
telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Yang mengatakan, ya, mendengar Al-Quran menakjubkan siapa? Nah kan, nggak perhatikan, tidak memperhatikan. Ulang lagi, ya, sini aja yang jawab, yang sana nggak usah. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Pertanyaannya, ini cerita dari siapa ke siapa? Tuh kan, nggak perhatikan. Makanya Allah berfirman, perhatikan, tuh bahayanya. Ya, makanya Allah kalau menyampaikan ikutin, ya, perhatikan ya, oke. Tapi nanti mau ada yang lewat. Klinik Mata Agra ini berdiri sejak 1989. Kita obati mata katarak, mata min, plus seluruh yang menyangkut penyakit mata. Dan itu obat saya dari India, 100% herbal, tanpa bahan kimia. Jadi setiap pasien yang datang ke tempat saya mau berobat, itu tanpa operasi. Saya Arif, dulu mata saya silinder. Setelah berobat di klinik Mata Agra, sekarang sudah sembuh total. Dulu saya main 7, setelah berobat di klinik Mata Agra selama 15 hari, saya sembuh total. Saya menjamin 1 kali datang pasien sama saya mengasih garansi itu tertulis. Bapak dan Ibu yang sudah pernah berobat kemana-mana, hasilnya tidak ada. Datang ke klinik Mata Agra, Jalan Pasar Kembang, nomor 124.